Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kepada kita pada hari ini, Minggu ke-16 setelah Trinitatis, tertulis dari kitab 2 Samuel 9 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan, saya akan membaca untuk kita semua. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba Tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan, yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amil di Ladobar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amil dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba Tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang tentu pernah mengalami hal yang kurang menyenangkan dari orang lain, atau setiap orang pernah mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang lain. Dan perbuatan atau perlakuan yang kurang baik itu menjadi kenangan buruk, menjadi kepahitan, sehingga menimbulkan kebencian dan kemarahan. Karena kebencian dan kemarahan itu sering orang mencari jalan, mencari waktu untuk membalaskan dendam kepada orang yang sudah menyakiti, kepada orang yang sudah berbuat tidak baik, atau kepada orang yang sudah berbuat jahat itu. Namun hari ini kita akan belajar dari pengalaman Daud sebagai hamba Tuhan, bagaimana dia di dalam kehidupannya, walau mendapat perlakuan yang tidak baik dari Raja Saul pada saat itu, dan walau saat itu sebenarnya ada kesempatan bagi Daud untuk membalaskan kemarahannya, kebenciannya kepada Saul, tetapi Daud memilih untuk tidak melakukan itu. Kita tahu Raja Saul begitu benci, dia menginginkan kematian Daud. Berulang kali dia merencanakan pembunuhan kepada Daud. Tetapi Daud sangat menghormati Raja Saul sebagai raja yang diurapi Allah pada saat itu. Dia tetap berbuat baik kepada Saul. Maka saat Daud mendengar kematian Raja Saul,
anaknya Yonatan, dan saudara-saudaranya yang lain, maka bersedihlah hati Daud. Kita akan melihat atau mempermudah memahami firman ini, yaitu dari ayat 1, di mana pada saat itu dikatakan dalam ayat 1, berkatalah Daud, masihkah ada orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Saat itu Daud sudah mendengar bahwa Yonatan dan juga Saul mati di medan perang melawan bangsa Filistin. Tetapi bukan membuat Daud menjadi senang, bukan membuat Daud menjadi bersukacita karena orang yang membencinya, karena orang yang berulang kali ingin membunuhnya sudah mati. Sebaliknya, Daud merencanakan menunjukkan belas kasih Tuhan kepadanya melalui perbuatan baik yang akan ditunjukkannya kepada anak Yonatan, yaitu Mephiboset. Mephiboset adalah salah satu anak Yonatan, atau satu-satunya anak Yonatan, cucu dari Saul, raja Israel yang pertama. Sebagai putra dari cucu Saul, tentu Mephiboset hidup dalam kebahagiaan. Tetapi peristiwa pahit membuyarkan, merenggut kebahagiaan Mephiboset. Karena orang yang dicintainya, neneknya, ayahnya mati di medan perang melawan bangsa Filistin. Sehingga saat itu berita itu tiba di istana, seorang pengasuhnya yaitu Ziba melarikan Mephiboset untuk menyelamatkan diri. Di perjalanan dia terjatuh sampai akhirnya kakinya timpang seumur hidupnya, di dalam 2 Samuel 4 ayat 4. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, persahabatan yang indah antara Yonatan dan Daud ini yang patut kita pelajari. Ini menarik sekali di zaman kita sekarang, dalam kehidupan kita. Yonatan adalah anak dari Raja Saul. Yang kita tahu Raja Saul ini begitu benci kepada Daud. Tetapi walau Yonatan mengetahui ayahnya membenci sahabatnya Daud, Yonatan bukan berarti ikut menjadi orang yang membenci Daud. Sebaliknya, saat bapaknya Saul merencanakan pembunuhan kepada Daud, justru Yonatan adalah orang yang menyelamatkan Daud. Itu sebabnya suatu ketika dia sudah diselamatkan oleh Yonatan, Yonatan meminta, berjanji Daud kepadanya tentang bagaimana setelah dia mati nanti. Cerita ini sangat mengharukan sekali, mengingat janjinya kepada Yonatan yang sudah mati. Itu yang mendorong Daud untuk mencari keturunan Saul, untuk mencari keturunan Yonatan. Walau sekali lagi Saul sangat benci kepada Daud, tetapi tidak ada alasan bagi Daud dan tidak ada waktu bagi Daud memikirkan membalaskan dendam, memikirkan membalaskan kejahatan yang pernah diperbuat Saul kepadanya. Tetapi justru dia mengingat janjinya kepada sahabatnya, yaitu Yonatan, dalam 1 Samuel 20 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Mengingat janjinya kepada sahabatnya Yonatan itulah mendorong Daud bertanya kepada pelayannya, masihkah ada orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya karena Yonatan. Tentu boleh kita bayangkan bagaimana perasaan Mephiboset saat itu ketika dia sudah dipanggil dan diperhadapkan dengan Daud. Kita boleh bayangkan betapa Mephiboset dalam ketakutan, karena bagaimanapun dia pasti tahu bahwa neneknya pernah membenci, tidak saja hanya membenci, bahkan ingin membunuh Daud. Nah sekarang orang yang ingin dibunuh neneknya itu ada di hadapannya. Manusiawi sekali jika Mephiboset merasa takut, merasa cemas. Ya, ketika dalam ayat 6 Daud berkata, Mephiboset. Lalu Mephiboset menjawab, inilah hamba Tuanku.
dia langsung berkata, ini hamba. Ini sebuah kerendahan hati, menunjukkan kerendahan hati, ada sebuah kepasrahan, ada sebuah pernyataan di dalam dirinya bahwa memang dia bukanlah orang yang berharga, bahwa dia bukanlah orang yang penting, bahwa selama ini dia orang yang dipinggirkan, orang yang tidak dihargai. Bahkan dalam ayat 8, Mephiboset berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing yang hampir mati ini? Artinya Mephiboset ini sudah sangat sadar akan keberadaan dirinya yang cacat, keberadaan dirinya yang tidak berguna, keberadaan dirinya yang lemah, keberadaan dirinya yang tidak bermanfaat, orang yang tidak diperhitungkan. Dia sudah melihat itu. Dia menyadari dirinya tidak berguna, dia menyadari dirinya tidak bermanfaat. Tetapi apa yang dikatakan oleh Raja Daud di dalam ayat 7? Ayat 7 ini betul-betul memberikan sebuah penguatan dan sebuah pelajaran yang luar biasa bagi kita. Dikatakan di dalam ayat 7, kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ini luar biasa. Artinya di dalam diri Daud benar-benar tidak ada benci, tidak ada marah, tidak ada dendam. Dia sangat mengasihi sahabatnya itu, yaitu Yonatan. Dan itu yang mendorong Daud untuk menemui yaitu Mephiboset. Kita lihat di sini hal yang pertama, kata yang pertama yang diucapkan Daud kepada Mephiboset adalah jangan takut. Daud sangat tahu, Daud mengerti kekhawatiran di dalam diri Mephiboset. Kekhawatiran yaitu tadi, Daud ini adalah orang yang dibenci oleh nenekku. Maka ketika sekarang dia ada di hadapanku, boleh saja dia membunuhku, boleh saja dia membalaskan dendamnya kepadaku. Dan Daud tahu betul perasaan Mephiboset. Jangan takut. Daud berkata sekali lagi, jangan takut. Sebuah kasih yang luar biasa, sebuah kasih yang tidak hanya kata-kata, sebuah pengampunan diberikan, sebuah jaminan kehidupan diberikan kepada Mephiboset yang sedang takut pada saat itu. Daud berusaha memposisikan dirinya di posisi Mephiboset. Dia hadir untuk menenangkan hati Mephiboset yang sedang galau, yang sedang takut, sedang khawatir. Daud hadir sebagai pemberi kenyamanan. Daud hadir sebagai pemberi proteksi kepada Mephiboset pada saat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita hidup dalam kasih, ketika kita hidup dalam damai sejahtera, ketika kita hidup dalam perjanjian Allah yang setia, maka kita adalah orang pemberi proteksi. Kita adalah orang pemberi kenyamanan kepada orang yang terabaikan. Firman ini mau mengajarkan kepada kita yaitu hal konsistensi, yaitu konsistensi perkataan dan perbuatan, samanya kata dan perbuatan. Apakah kita adalah orang yang selalu menepati janji kita kepada Allah? Apakah kita orang yang selalu menepati janji kita kepada saudara kita, kepada keluarga kita, kepada sahabat kita, kepada teman kita, atau kepada siapapun? Apakah kita seperti Daud, walau Yonatan sudah meninggal, tetapi dia masih mengingat janjinya kepada sahabatnya itu? Baginya janji itu sangatlah berharga sekali. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang berintegritas. Biarlah perkataan kita boleh dipercaya oleh orang lain. Itu yang pertama. Hal yang kedua yang dikatakan oleh Daud kepada Mephiboset, aku akan mengembalikan semua ladang nenekmu. Ini merupakan perkataan atau jaminan kehidupan atas pemeliharaan Daud kepada Mephiboset. Kelangsungan hidup di dalam jaminan kepada Mephiboset itu sangat diinginkan, itu sangat penting bagi Mephiboset. Mephiboset sangat merasakan krisis kehidupan
dikejar. Dia merasa tidak berdaya karena dia cacat. Dia merasa tidak ada orang yang peduli kepada dia. Namun Daud yang peduli, Daud yang pegang janji setianya kepada Yonatan. Kepedulian Daud ini tentu kepedulian karena pengenalannya kepada Allah. Ya, pengenalan Daud, kepedulian Daud ini kepada Mephiboset adalah karena pengenalannya kepada Allah. Bukankah banyak orang kita lihat setelah memiliki kuasa, setelah memiliki harta yang banyak, setelah memiliki popularitas, justru menjadi memeras, justru mengambil hak, menguasai milik harta orang lain. Namun Daud tidak melakukan itu. Dia meski sudah menjadi penguasa, kuasa ada padanya, tetapi dia tidak pakai itu untuk melakukan sekehendak hatinya. Sebaliknya, dia berjanji kepada Yonatan dan itu dia buktikan. Dia mau mengembalikan hak kepada orang yang semestinya menerima itu. Pemahaman ini mengingatkan kita betapa perlunya kepedulian terhadap sesama kita. Seperti nama minggu kita hari ini, kepedulian terhadap disabilitas. Ya, kepedulian kita terhadap yang lemah, terhadap yang miskin, yang sakit, masyarakat marginal, apalagi dalam keadaan kita di pandemi ini diperlukan kepedulian kita satu dengan yang lainnya. Peduli dalam arti kalau kita memprotek diri kita, kalau kita menjaga diri kita dengan selalu taat memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu cara kita melindungi diri juga melindungi orang lain, dan itu sudah merupakan bentuk kepedulian. Sharing is caring. Berbagi itu adalah bentuk kepedulian kita. Dan Daud berkata kepada Mephiboset, dia yaitu Mephiboset tetap menjadi satu hidangan, makan bersama dengan dia, tetap akan makan sehidangan dengan dia. Wow, gabedongan sapanganan. Sama sekali tidak ada dendam, tidak ada marah, dan tidak ada kebencian di hati Daud, walaupun Saul begitu membencinya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang samalah seharusnya terlihat dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kepedulian kita terhadap sesama kita, terlebih mereka yang lemah secara fisik, yang cacat, yang memiliki keterbatasan. Bukankah mereka juga adalah sahabat-sahabat Yesus? Bukankah mereka juga adalah saudara-saudara Tuhan Yesus? Yesus berkata dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40 bahwa siapa yang membantu kaum lemah ini, Tuhan akan mewariskan kerajaan Allah yang sudah Tuhan sediakan bagi mereka. Daud mau dan bisa melakukan itu karena dia sudah merasakan kasih Allah, pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Daud mau melakukan itu karena dia ingin menunjukkan kasih Allah kepada Mephiboset. Maka saat ini di dalam suasana yang tidak baik ini, di dalam segala keterbatasan ini, perbuatan kasih itu, perbuatan kepedulian itu hendaknya nyata dalam kehidupan kita. Perbuatan kasih mampu kita lakukan jika Tuhan yang selalu mengendalikan, jika Tuhan yang selalu menguasai hati dan pikiran kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu yang telah melawan kami, menyelamatkan kami, bahkan kami menjadi sahabat-Mu. Berilah kami kekuatan melakukan hal yang sama di dunia ini. Kami menjadi orang-orang yang peduli. Kami menjadi orang-orang yang mengasihi sesama kami. Terlebih mereka yang sakit, yang lemah secara fisik. Biarlah kami juga mengingat yang Engkau lakukan kepada kami, sehingga hati kami terbuka untuk melakukan hal yang sama. Kepedulian kami terhadap sesama kami adalah sebagai bukti kepedulian kami kepada Engkau yang sudah memelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu ini kiranya memberkati setiap kehidupan kami. Engkau berikan kekuatan kepada kami, Engkau pulihkan kami, dan Engkau berikan jalan keluar di saat kami berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak baik seperti sekarang ini. Engkau berkati pemerintah kami, presiden kami, agar mereka, para pemimpin kami yang lainnya juga, agar mereka boleh memberi solusi sehingga keluar
dari masa-masa sulit ini. Engkau berkati para hamba-Mu dimanapun memberitakan firman. Engkau berkati gereja-Mu, sehingga gereja-Mu hadir menjadi pembawa damai, menjadi pemberi sukacita dimanapun kami berada. Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang bersukacita merayakan ulang tahun. Biarlah mereka sehat badannya, kuat imannya, dan panjang umurnya. Terima kasih. Apapun kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, ajar kami terus bersyukur di dalam kerendahan hati kami. Ampuni kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dan kita tetap menjalankan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tetap pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak antara sesama kita. Tuhan memberkati. Horas.